Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang indah ini kita akan membahas tentang kunci utama dari sebuah kebaikan, perbaikan dan kebangkitan generasi ini. Kita akan bicara tentang Al-Qur'anul Karim, bagaimana Al-Qur'an mengawal generasi ini. Bagi yang telah memiliki kesadaran untuk kembali pada Al-Quran hari ini, maka mari kita syukuri, tapi mari kita lanjutkan. Mudah-mudahan pembahasan malam hari ini memberikan kita semangat dan jalan yang lebih terang apa yang harus kita lakukan di kemudian hari. Bagi yang belum dan masih berhenti di tempat tentang Al-Quranul Karim, maka semoga pertemuan kita malam ini membuka kesadaran kita untuk segera kita ikut ambil bagian dan memantaskan diri untuk kebangkitan Islam di depan kita. Sesuatu yang berbahagia dirahmati Allah, mitra muslim hafidhakumullah. Saya ingin mengawali tentang pembahasan ini dengan ayat yang sering kita bahas, kita dengar, karena semuanya berawal dari situ. Dan pembahasannya sebenarnya sederhana, tapi isinya tidak sesederhana pembahasannya. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus Rasul Muhammad SAW, dan kita tahu Nabi hadir di sebuah zaman yang disebut oleh Quran sebagai zaman jahiliyah. Jahiliyahnya sudah rata di semua tempat dan rata di semua bidang kehidupan. Rata. Kalau kita mau bicara pakai bahasa kita hari ini, kita akan mengatakan sepertinya sudah tidak ada solusinya. Sudah saking sumpeknya kita, sudah suntuknya kita dengan keadaan yang semua serba tidak nyaman bagi orang beriman. Tapi sekaligus ini jadi pelajaran bahwa karenanya kalau di bumi ini semua serba terbatas, wong bumi juga hanya setitik debu dibandingkan semesta ini. Maka kalau tidak ada solusi di bumi, langit tidak pernah lelah memberi solusi. Dan memang ketika tidak ada solusi di bumi, manusia ini tugasnya mencari solusi di langit. Karenanya ketika Nabi naik ke Gua Hira itu, yang membuat Nabi naik ke Gua Hira 3 Ramadan Nabi naik Gua Hira sampai dapat wahyu pertama. Yang mendorong beliau untuk naik ke sana adalah kegelisahan. Gelisah melihat umatnya. Dari Gua Hira itu bisa terlihat aktivitas masyarakat Mekah, masyarakat Quraisy dan masyarakat Mekah. Terlihat dengan semua kebodohan mereka, dengan kejahiliahan mereka, dengan kerusakan mereka, terlihat dari atas Jabal Nur itu. Sehingga makin lelah orang beriman melihat semua keadaan itu. Ketika Nabi berharap solusi, apa yang Allah berikan? Wahyu pertama kali. Solusinya adalah wahyu. Solusinya adalah Al-Quran. Kurikulum yang Allah berikan kepada Nabi atas semua kegelisahan beliau sebagai orang yang bersih untuk memperbaiki umat ini ternyata hanya Al-Quran. Satu lagi yang Nabi sampaikan di dalam hadis beliau mengatakan, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku ini oleh Allah diberi Al-Quran dan diberikan yang semisal dengan Quran, bersama Quran itu. Artinya ada 2 berarti sekarang. Ada Quran dan satu lagi adalah yang semisal dengan Quran, dan itulah yang disebut para ulama sebagai hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 hal itulah yang menjadi kurikulum perbaikan generasi. Nabi SAW mendidik para sahabatnya dengan
kurikulum itu. Begitu dua kurikulum itu dididikkan di segelintir sahabat, segelintir orang, ditelateni oleh Nabi 1, 2, 3, terus begitu ditelateni. Toh modal sahabat di Mekah dengan modal sahabat di Madinah, jadi yang mengawali membuka Mekah dan membuka Madinah, jumlahnya hampir sama, tidak banyak di awal. Kisarannya sekitar paling 6 orang, 5-6 orang. Dan itu artinya bahwa jumlah generasi yang sedikit secara angka itu menjadi banyak dan besar dengan kualitasnya. Dan kualitas generasi itu adalah kualitas dengan Al-Quranul Karim. Saudaraku yang dirahmati Allah, mitra muslim yang berbahagia, kita akan coba untuk melihat bagaimana Quran itu supaya nanti kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan itu yang paling penting. Apa yang dilakukan Quran terhadap generasi itu yang dididikkan oleh Nabi SAW, dipanggil satu-satu didik oleh Quran. Nabi tidak punya kurikulum lain, cuma 2 tadi itu. Bukan antum tidak boleh belajar kurikulum lain, bukan. Kurikulum lain itu sepanjang dia adalah jelmaan dari 2 kurikulum itu, justru itu hasilnya yang harus dipelajari. Yang menjadi masalah kan ketika kita belajar semua ilmu, berbagai ilmu dipelajari, yang 2 kita lewatkan. Padahal ini adalah sumber dari semua hal yang kita bisa saksikan, yang mengawal kebesaran muslimin di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang Al-Quran sebenarnya juga dengan 2 hal saja. Jadi kalau ditanya apa tugas kita terhadap Quran itu, teman-teman rahmati Allah, setelah kita mengimaninya ada 2 hal saja. Al-Jumu'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang telah mengutus di masyarakat yang ummi, buta huruf. Jadi awalnya kita tahu bahwa Allah SWT justru mengutus Nabi terakhir itu di masyarakat yang terbelakang secara ilmu pengetahuan. Teman-teman bisa membayangkan masyarakat yang buta huruf, kita saja hari ini memerangi buta huruf. Itulah keadaannya. Jadi sudah jahiliyah buta huruf pula. Jadi tugasnya luar biasa. Dan kita semua tahu nanti bagaimana Al-Quran mampu mengangkat masyarakat yang serendah itu menjadi pemimpin bumi. Masyarakat yang ummi, seorang rasul, Allah utus seorang rasul dari mereka yang tugasnya adalah membacakan bagi mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan ilmu Alkitab dan mengajarkan ilmu Al-Hikmah. Dahulu mereka dalam kesesatan yang nyata. Itu Al-Jumu'ah ayat 2. Kalau Anda gabungkan dengan Al-Baqarah 151, maka ada tambahan yang menarik di ujung kalimatnya. Ya, ada tambahan yang menarik di ujung kalimatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Tugasnya Rasul sama, sesuai dengan yang di surat Al-Jumu'ah tadi ada 4 tadi. Cuma di dalam Al-Baqarah ini ketambahan 1. Bukan tugas Rasul, tetapi Allah memberikan bonusnya. Allah memberikan ilmu yang belum pernah kalian ketahui sebelumnya. Itu poin yang terakhir ya. Jadi 4-nya sama. Membacakan ayat Allah, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan ilmu Alkitab, mengajarkan ilmu Al-Hikmah, ditambah 1. Yang kelima adalah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan ilmu apa saja yang kalian belum tahu ilmunya. Oke. Di situ teman-teman rahmati Allah, maka luar biasa artinya.
bermula dari tilawatul Quran. Kalau al-jumu'ah berakhirnya dengan hilangnya kesesatan. Wa in kanu min qablu fi dhalalim mubin. Artinya begitu orang masuk ke Quran, maka target utamanya adalah kita ini sudah ada di jalan yang benar. Karena masalah di generasi hari ini adalah terkadang seseorang secara ilmu bisa mencapai puncaknya ilmu, profesor, tapi otaknya rusak, moralnya hancur, dan bukan itu yang diharapkan dari sebuah ilmu. Kemudian kalau yang di Al-Baqarah adalah setelah keluar dari ketersesatan yang nyata itu, maka yang di Al-Baqarah adalah kalian perlu ilmu apa saja akan Allah ajarkan. Jadi perlu ilmu apa saja. Hari ini kita perlu solusi banyak hal. Ada banyak sekali permasalahan di kehidupan kita. Begitu kita perlu solusinya, kita perlu ilmunya. Ilmu yang kalian belum tahu itu akan Allah ajarkan. Tapi jalan pintunya ini: tilawatul Quran, tazkiyatun nafs, ta'limul kitab, ta'limul hikmah. Itu jalannya.